Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan sistem rekrutmen spesifikasi mengenai aplikasi kami yaitu Thrift Store, di mana nama kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rahmadani, yang kedua Maulaya Rizka, yang ketiga Nurul Asisah, dan yang keempat Serina Sugianto. Di mana dosennya yaitu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano Eskom MT. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kemudian di sini kita ada membahas pendahuluan, deskripsi umum, persyaratan umum, dan analisis perancangan sistemnya. Untuk itu, bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Serina Sugianto. Kepada Serina Sugianto, saya persilahkan. 1. Pendahuluan. 1.1. Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi penjualan berbasis online yang mengelola data dalam bentuk nama barang, jumlah barang, harga dan foto barang yang ingin dijual. Hal ini berlaku bagi pemilik sistem atau website maupun bagi user yang menggunakan fasilitas sistem. Selama ini proses jual beli secara konvensional di pasar-pasar dan di toko-toko terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi terutama dengan adanya internet, maka diharapkan proses jual beli barang dapat dipermudah dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui pembuatan software ini. 1.2. Cakupan produk. Adapun cakupan produk pembuatan software ini adalah aplikasi berbasis mobile yang memiliki beberapa fasilitas, yaitu 1. Sistem mampu menampilkan katalog barang sesuai kategori tertentu. 2. Sistem mampu melayani pemilihan barang yang dibeli dan perhitungan harga dari barang yang dipilih. 3. Sistem mampu menyediakan sarana bagi user untuk menjual atau menawarkan barang yang dimiliki. 4. Sistem mampu melayani pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas sistem. 5. Sistem mampu memberikan penawaran khusus untuk user sesuai dengan minat dan kebutuhan user. 6. Sistem mampu menyediakan halaman khusus untuk user yang ingin menjual barang dalam jumlah besar. 7. Sistem dapat menghubungi user dengan pihak ketiga dalam pengurusan pembayaran. 8. Sistem dapat memberikan informasi status barang yang dikirim kepada user. Satu tiga. Definisi, akronim, dan singkatan. User itu pengguna yang memakai aplikasi. Password itu kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna user dari perangkat lunak. Online, suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device komputer terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem sehingga bisa saling berkomunikasi. Login adalah form untuk memasukkan akun dari user. Register adalah form untuk mendaftarkan akun user. Cart istilah untuk keranjang belanja dalam belanja online. Checkout istilah untuk membayar pesanan yang dimasukkan ke keranjang. Invoice istilah dari catatan transaksi yang telah dilakukan. 1.2 referensi. Dokumen 1 itu www.tokopedia.com. Dokumen 2 www.shopee.com. Dokumen 3 menjelaskan tentang format penyimpanan data. Dokumen 4 menjelaskan tentang template pembuatan dokumen SRS. 1.3 tinjauan bagian dokumen berikutnya.
Pada bagian dokumen 3 menjelaskan tentang penyimpanan data dari user, baik itu customer atau seller itu sendiri. Sedangkan pada bagian dokumen 4 menjelaskan tentang sistematika pembuatan dokumen SRS yang baik dan sesuai dengan format. Itulah pemaparan tentang pendahuluan dari laporan kami. Kemudian bagian deskripsi umum akan dibacakan oleh Nurul Asisa. Kepada Nurul Asisa saya persilahkan. Terima kasih. Bagian kedua itu mengenai deskripsi umum. 2.1 deskripsi produk. Produk atau software ini adalah perangkat lunak yang didesain untuk kebutuhan konsumen, yang dimana thrift store mempunyai arti toko barang bekas dengan kualitas yang masih sangat bagus. Software ini akan dijalankan oleh admin pemilik sistem dan oleh user yang terbagi atas customer dan seller yang memiliki koneksi internet di mana dengan menggunakan akun yang sudah diregistrasi terlebih dahulu. Pengguna sistem terbagi 3, yaitu interface untuk user individu atau customer, interface untuk admin, dan interface untuk sellernya. Produk ini dapat berjalan pada platform mobile. 2.2 mengenai fungsi produk. Fungsi tampilan antar muka dari perangkat lunak antara lain. Yang pertama login, register, dan halaman utama. Untuk beberapa level pengguna ini akan dijelaskan pada 3.1.1. Kasih kira. Yang lihat satu. Belum 2.2.2. Menu untuk mengklarifikasi informasi pada halaman sistem informasi yang terdiri dari katalog barang, foto, harga, dan jumlah barang, dan pilihan checkout yang akan dijelaskan pada 3.1.1. Selanjutnya, karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, administrator yang berfungsi sebagai master user yang bertanggung jawab penuh pada pengolahan data sistem perangkat lunak. User administrator adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi. Yang kedua, penggunaan umum, yaitu customer yang menggunakan sistem perangkat lunak, khususnya untuk mengakses barang dan melakukan check-out. Yang ketiga, penggunaan eksekutif, yaitu seller yang menambah barang beserta deskripsinya ataupun untuk mengkonfirmasi pesanan dari customer. 2.4 itu mengenai batasan-batasan umum. Yang pertama, untuk masalah pembayaran ditangani oleh pihak ketiga seperti perusahaan kartu kredit, PayPal, dan bank. Yang kedua, user yang berhak untuk mengakses sistem ini antara lain adalah admin, user customer, dan user seller dengan hak yang berbeda-beda. Selanjutnya, 2.5 mengenai asumsi dan ketergantungan. 2.5.1, user menggunakan sistem informasi ini minimal tahu dan dapat mengoperasikan komputer, terutama untuk aplikasi berbasis mobile. Yang kedua, tersedia sarana mobile server dan internet untuk mengakses aplikasi. Itulah pemaparan tentang deskripsi umum. Selanjutnya persyaratan umum akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang ketiga, persyaratan umum 3.1 menjelaskan persyaratan interface eksternal, di mana user interface menampilkan ada tampilan splash screen. Tampilan awal yang muncul untuk menampilkan nama aplikasi dan tema aplikasi, berguna untuk memperkuat branding dari aplikasi. Contoh desainnya seperti ini. Kemudian pada login dan register, tampilan pertama saat masuk di aplikasi adalah halaman login. Untuk yang sudah memiliki akun dan halaman register untuk yang belum punya akun. Pada saat registrasi terdapat 2 jenis akun yang
sebagai customer dan seller. Kemudian halaman utama atau customer, setelah login sebagai customer, maka user akan diarahkan ke halaman utama, yaitu halaman yang menampilkan katalog barang dan halaman lainnya seperti halaman detail barang dan halaman transaksi shopping cart. Pada sisi kanan halaman terdapat juga fasilitas untuk sharing berdasarkan kategori dan barang tertentu. Pada sisi kiri halaman. Kemudian chart atau customer di dunia nyata, apabila customer tertarik pada suatu barang, maka customer akan memutuskan untuk memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Dan hal tersebut diimplementasikan juga di sistem online ini. Seperti ini gambar dari chart. Kemudian pada saat check out si customer, setelah barang beserta jumlahnya, user akan diarahkan ke halaman checkout dan memilih metode pembayaran serta jasa kurir yang ingin digunakan. Kemudian ada antarmuka komunikasi, di mana interface sebagai media penghubung antara pengembang, pengguna, penjual, dan pihak-pihak lainnya, di mana penyimpanan server cloud sebagai tempat penyimpanan aset aplikasi yang juga dapat menyimpan data pengguna serta menampilkannya di aplikasi. Pada 3.2 persyaratan fungsional, di mana fungsi login tadi, fungsi ini memungkinkan user dapat memiliki identitas dan dapat mengakses aplikasi yang bertransaksi atas nama diri sendiri. Pada fungsi login input terdapat login input. Perangkat lunak ini menggunakan inputan login untuk dapat membedakan user-user yang terdaftar dan juga syarat wajib untuk dapat bertransaksi di aplikasi ini. Kemudian pada register input, form register untuk mendaftarkan para user yang belum terdaftar pada perangkat lunak agar dapat login pada aplikasi. Kemudian untuk verifikasi OTP, form on time password, yang memungkinkan perangkat lunak dapat memverifikasi nomor telepon user yang baru mendaftar. Kemudian pada fungsi menu, fungsi ini memungkinkan user dapat berinteraksi dengan listing produk yang telah dimasukkan. Pada fungsi IOP atau input-output proses, fungsi input beberapa proses pada tahapan penginputan data antara lain, seluruh pengguna memasukkan data login username dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses data. Kemudian administrator memasukkan master data yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada antarmuka perangkat lunak bagi pengguna lainnya. Yang ketiga, penggunaan umum memasukkan data sesuai kebutuhan informasi dan data diri, alamat pengirim, dan sebagainya. Penggunaan penyediaan barang memasukkan data barang listing produk yang ingin dijual dan dibeli oleh para pengguna umum. Kemudian fungsi outputnya untuk fungsi keluaran antara lain, 1. Mencetak invoice dan dari data transaksi user yang membeli barang dan penyedia barang. Yang kedua, mencetak kartu pengirim untuk penyedia barang yang dapat mengirimkan produk ke alamat user. Kemudian fungsi prosesnya untuk fungsi proses antara lain, 1. Informasi transaksi dan pembayaran. Yang kedua, informasi tracking dan pengirim. Kemudian pada fungsi chart, keranjang belanja digunakan untuk penyimpanan produk tertentu tanpa harus mengambil kembali sebelum membeli. Istilah keranjang belanja merujuk pada e-commerce keiktisar semua produk yang telah disimpan di dalam untuk dibeli. Pada fungsi checkout adalah sebuah titik yang dimana akan terjadi transaksi perjanjian jual beli yang akan dilakukan pada sebuah aplikasi. Itu terbentuk. Proses itu sendiri akan dapat terjadi pada saat seorang pengunjung dan telah selesai memilih pemilihan dari produk yang akan dibeli. Kemudian untuk analisis perancangan sistemnya, yang pertama yaitu analisis data. Di sini saya zoom. Di sini ada
pelanggan yang memiliki nama, alamat, dan harus mempunyai nomor HP. Pelanggan di sini dapat mencari barang, pilih barang, konfirmasi pembelian, di mana saat dia membeli, toko memiliki ID toko, nama toko, alamat produk dengan tipe data varchar, kemudian toko dapat melakukan update barang dan konfirmasi pesanan. Kemudian saat toko memasukkan data barang, di database-nya terdapat nama barang dengan tipe data varchar, jumlah barang dengan tipe data big-in, kemudian harga dengan tipe data float, dan nama toko dengan tipe data varchar. Kemudian admin di sini terdapat ID admin dan password admin dengan tipe data varchar. Admin di sini gunanya yaitu maintenance database atau memantau database-nya. Dan database terdapat juga nama barang, jumlah barang, harga, dan nama toko. Kemudian pada analisis fungsi, di sini user ada 4, yaitu kurir, admin, penjual, dan pembeli. Kemudian di sini kurir dapat melakukan kurir dapat mengelola transaksi. Sebelum itu harus include dan login. Kemudian admin juga dapat mengelola transaksi, tapi include karena sebelum itu harus login terlebih dahulu. Kemudian admin juga dapat menambahkan akun kurir. Kemudian untuk pembeli di sini dapat melihat detail barang tanpa harus login. Kemudian melakukan chat kepada penjual. Penjual juga dapat melakukan chat kepada pembeli. Tetapi sebelum itu include karena harus login terlebih dahulu. Dan melihat detail barang itu extend karena tanpa harus ketergantungan dari login. Kemudian pembeli dapat melakukan check out barang, tetapi sebelum itu harus login terlebih dahulu, mengelola transaksi, membayar pesanan, melihat pesanan, dan menambahkan barang ke keranjang. Tetapi itu semua harus include karena harus login terlebih dahulu. Kemudian pembeli juga harus register terlebih dahulu. Pembeli juga memverifikasi kode OTP-nya. Kemudian pembeli juga mengelola transaksi. Tetapi saat mengelola transaksi harus include dengan login. Kemudian user penjual di sini mengelola data barang, tetapi harus login terlebih dahulu. Kemudian penjual juga harus login, begitu pula pembeli, dan penjual juga dapat melihat resume penjualan, tetapi harus include karena harus login terlebih dahulu. Di sini mengelola transaksi pun harus include karena harus login terlebih dahulu. Di sini register register di sini extend karena tanpa harus melakukan hal yang sebelumnya bergantung. Begitu pula dengan verifikasinya. Begitulah penjelasan dari analisis fungsi dan analisis data. Selanjutnya ada analisa perilaku yang akan dibacakan oleh Maulaya Ariska. Kepada Maulaya Ariska saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan analisis perilaku. Terlebih dahulu, pembeli harus login, setelah itu register. Kemudian di sistem menampilkan pengisian form yang disediakan. Setelah itu, pembeli verifikasi. Kemudian di sistem menampilkan pengisian kode OTP. Setelah itu, pembeli memilih barang, kemudian di sistem menampilkan detail barang. Kemudian pembeli memasukkan jumlah barang. Setelah itu pembeli juga memilih
tambahan produk. Setelah itu, di sistem menambahkan produk ke keranjang. Di sistem terdapat pilihan. Sudah menampilkan tombol tambah alamat. Setelah itu juga memilihkan menyimpan data alamat. Sistem juga menampilkan data checkout. Tidak, jika iya, sistem menampilkan data checkout. Kemudian menampilkan halaman checkout. Setelah itu, pembeli memilih tombol desain. Kemudian sistem menampilkan penyimpanan data pesanan. Setelah itu, sistem menampilkan halaman pembayaran. Setelah itu, pembeli memilih tombol sudah bayar. Kemudian, di sistem menampilkan mengubah status pesanan menjadi menunggu konfirmasi admin. Setelah itu, di admin menampilkan menerima pesanan. Terdapat ada pilihan terima pembayaran. Jika tidak, admin memilih tombol ditolak. Di sistem menampilkan mengubah status pesanan menjadi pembayaran dibatalkan setelah selesai. Tapi jika iya, admin menampilkan memilih tombol pembayaran diterima. Kemudian di sistem menampilkan mengubah status pesanan menjadi menunggu konfirmasi penjual. Setelah penjual menampilkan menerima pesanan. Penjual juga menampilkan memilih tombol proses. Kemudian di sistem menampilkan mengubah status pesanan menjadi sedang diproses. Setelah itu, di admin menerima pesanan perlu dikirim. Di admin juga menampilkan memilih tombol kirim. Kemudian di sistem menampilkan pesanan perlu dikirim. Kemudian di admin memilih kurir. Setelah itu di kurir menerima pesanan perlu dikirim. Setelah itu di sistem menampilkan status pesanan sedang diproses. Setelah itu penjual memilih tombol diterima kurir. Kemudian di sistem menampilkan mengubah status pesanan sedang dikirim kurir. Setelah itu penjual menerima status pesanan dalam proses kurir. Kemudian pembeli menerima status pesanan sedang dikirim kurir. Tapi scroll ke bawah. Setelah itu pembeli pesanan diterima pembeli. Kemudian kurir memilih tombol selesai diterima. Setelah itu di sistem menampilkan mengubah status pesanan menjadi selesai dikirim. Setelah itu admin menampilkan menerima status pesanan selesai diterima. Kemudian selesai. Pembeli pesanan diterima pembeli. Kemudian pembeli meminta tombol pesanan sudah diterima. Kemudian di sistem ditampilkan mengubah status pesanan menjadi telah diterima pembeli. Setelah itu penjual menampilkan menerima status pesanan telah diterima di pembeli. Setelah itu selesai.
Begitulah pemaparan tentang analisis perilaku. Kemudian pada struktur kerja tim kami, yaitu di mana tim kerjanya yaitu ada Serina Sugianto yang mengerjakan pendahuluan, kemudian pada schedule-nya yaitu terdapat 1 jam per minggu. Kemudian Nurul Asisa mengerjakan deskripsi umum yang terdapat 3 jam per minggu, dan saya sendiri persyaratan umum dengan waktu 7 jam per minggu. Mulai Ariska analisis perancangan sistem yang schedule-nya yaitu 10 jam per minggu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi